Farmasi, sekarang kamu lagi dengerin di podcast Toksin, toko spesial penginspirasi. Tetap bersama kami dan terima kasih sudah mendengarkan. Yo, what's up Farmazen? Udah lama banget ya gak jumpa dengan podcast Toksin ini. Tapi kali ini Toksin hadir dengan episode yang baru dan suasana yang baru, bahkan host yang baru. So, it's your new host, Kalista Vindi selaku staf Departemen Internal yang akan memandu podcast kali ini. Rasanya happy banget bisa jadi teman kalian di podcast ini. Kita bakal senang-senang bareng dan bahas segala yang seru-seru. Dari pertemanan, perkuliahan, apoteker, kefarmasian, S2, bahkan dengan beasiswa sekalipun. Sesuai dengan judul kali ini, yaitu LPDP Uncovered, Rahasia S2 Tanpa Galau Biaya. So, prepare yourself for a wild ride, karena kali ini bakal banyak hal yang seru. Let's get this show started! Alright guys, we've got a special treat for you today, our awesome guest yang siap untuk ngobrol bareng kita tentang segala hal keren yang lagi beliau lakuin. So, get ready for some epic insight and fun conversation. Tanpa basa-basi lagi, please welcome our guest, Kak Apoteker Dinar Mutiarani S.Farm. Selamat datang Kak Dinar. Halo, makasih udah diundang di podcast Toksin. Gimana Kak kabarnya hari ini? Kabar aku alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk-sibuknya, nggak lagi sibuk-sibuknya sih, lagi mau mulai untuk semester 2 di tahun pertama perkuliahan gitu. Oh ya, kenalin dulu. Ini perkenalan dulu kan ya? Ya, boleh langsung perkenalan aja. Nama aku Dinar, biasa Dinar Mutiarani, biasa dipanggil Dinar. Sekarang lagi S2 Biomedical Science di The University of Auckland. Dan ya, yang seperti yang aku udah bilang, aku lagi mau masuk di semester 2 perkuliahan. Udah mulai kuliah apa belum Kak? Berarti kok mau masuk gini? Udah mulai, tapi baru week pertama, jadi kayak sekarang kontrak kuliah gitu lah istilahnya. Oh, gitu. Keren. Oke, ngomong nih Kak, kan teman-temannya Kakak tuh pasti banyak banget yang lebih milih habisnya apoteker tuh langsung kerja kayak di industri, ke rumah sakit atau apa-apa. Kira-kira apa sih yang bikin Kakak itu siap dan mau langsung lanjutin studi S2 ini? Kayak motivasi utama Kakak langsung milih lanjut S2 daripada kerja, atau Kakak sebelumnya mungkin pernah kerja gitu? Bisa ceritain ke kita. Oke, kalau bicara tentang motivasi sih, karena aku udah kenal dengan diriku sendiri, jadi I know what I want to do gitu. Dan aku pengen banget untuk jadi researcher atau lecturer atau dosen. Jadi kenapa aku melanjutkan S2 ya, karena aim atau tujuanku selanjutnya adalah bekerja sebagai peneliti atau menjadi dosen gitu. Jadi aku lanjutkan untuk S2. Sebelumnya aku nggak pernah kerja, jadi tahun 2022 itu aku lulus apoteker, 2023 aku nyiapin untuk beasiswa, dan alhamdulillahnya keterima beasiswa dan keterima universitasnya sekaligus. Jadi aku langsung berangkat di tahun 2024 gitu. Keren, calon dosen. Amin. Keren banget tau Kak. Kalau boleh tahu kan Kakak sekarang pilih S2 jurusan Biomedical Science itu. Kira-kira itu susah nggak Kak masuk situ? Atau nggak kayak matkulnya itu juga susah nggak? Kayak segi perkuliahannya, pertemanannya, kayak gitu-gitu susah nggak? Kan dari awal kayak sebelumnya S1 farmasi itu masih susah gitu. Kok Biomedical Science tuh makin susah lagi atau gimana? Sebenarnya susah atau enggaknya itu tergantung sama passion kita, tergantung sama minat kita. Kadang ada yang mata kuliah yang kita itu ngerasa minat tapi susah, tapi kita bisa tuh istilahnya berkompromi dengan mata kuliah tersebut gitu kan. Jadi kalau dibilang susah ya susah, lebih susah dari S1 farmasi atau enggak, sebetulnya lebih susah karena biomedical science kan another world gitu. Jadi kayak
aku belajar hal yang berbeda gitu kan dibandingkan dengan S1 farmasiku. Jadi aku nggak punya basic biomedical science nih. Dan aku belajar biomedical science baru di sini tuh adalah hal yang baru. Jadi ya susah jadinya gitu. Tapi karena aku minat, aku senang belajar hal baru di sini, itu aku merasa aku bisa dan aku enjoy lah dengan pelajaran-pelajaran di sini gitu. Gitu sih. Kalau misalnya kayak kehidupan sosialnya gitu susah nggak Kak? Kan di sana kayak beda banget dan pasti beragam dari mana gitu loh. Kayak pertemanannya gitu-gitu kira-kira susah apa enggak? Kalau pertemanan jujur susah sih, apalagi mahasiswa master itu lebih sedikit dibandingkan dengan mahasiswa S1 kan. Kalau S1 tuh biasanya emang kelasnya gede, kayak sekitar 40 sampai 50-an anak gitu. Kalau misalnya master itu juga bergantung sama jurusannya. Karena nggak banyak yang ngambil biomedical science, banyak pun ngambilnya itu beda-beda course-nya gitu. Jadi ada anak yang memang fokusnya ke penyakit diabetes atau penyakit obesitas atau dia nutrition gitu itu tergantung course-nya karena aku minatnya di cancer Mhm. kayak mungkin sekitar sekelas itu 10 anak gitu kan 10 sampai 15 anak per course itu jadi aku nggak berteman dengan banyak anak gitu tapi kalau untuk environment-nya mereka terbuka kok sama pertemanan jadi mereka enjoy-enjoy aja kalau misal kita ngobrol ya mereka menanggapi aja gitu. Tapi emang susah untuk making friends dengan eh, bule atau teman-teman kita. Dan aku lebih bisa get along dengan teman-teman yang dari Asia karena mungkin culture-nya lebih mirip lah ya dengan Asian kan. Kita sama-sama Asian gitu. Tapi aku juga punya kok teman-teman yang bule yang super kind, yang baik banget sama aku, mau ngasih tahu materi-materi yang aku nggak bisa, itu ada banyak banget Oh, gitu. untuk kalau biomedical science tuh bahas apa aja sih Kak? Kan tuh kayaknya masih selaras ya sama farmasi, tapi aku masih kayak kemarin tuh sempat cari-cari tahu tuh kok ternyata agak tingkatnya jauh banget di atas gitu loh. Jadi aku kepo apa aja tuh yang dibahas di biomedical science tuh. Oke, kalau biomedical science itu antara biology dengan medical ya. Jadi mempelajari bagaimana suatu disease itu, suatu penyakit itu dalam manusia gitu. Jadi kita di sini fokusnya sama disease kayak obesitas atau cancer dan aku nggak bisa menspesifikkan bagaimana biomedical science, tapi itu kayak tergantung dengan minat kamu eh, di topik yang akan kamu pelajari gitu. Jadi kalau aku ambilnya cancer. Jadi belajarnya itu ya terkait dengan cancer, disease cancer itu. Mau tentang farmakologinya, mau tentang bagaimana obat-obatan dalam cancer, mau tentang genomiknya, bagaimana tingkatan genomik dalam cancer disease, itu tuh kita pelajari semua gitu. Jadi Oh, lebih ke disease, hubungan antara disease dan manusianya gitu. sangat-sangat detail banget ya berarti. Ya, Super benar kayak duper. molecular biology gitu bisa jadi kayak gitu. Iya, keren. Itu kalau misalnya di Indonesia prospeknya apa aja Kak? Kan agak apa ya, sangat-sangat wah gitu loh. Bingung jelasinnya. Ya, Itu kira-kira apa aja itu Kak? kalau prospek bisa jadi dosen karena dosen-dosen S1 farmasi Hmm. juga banyak kan yang dia S2-nya Oh iya sih. medical science dan bisa jadi peneliti juga. Mungkin kalau yang berminat jadi peneliti di BRIN itu bisa tuh biomedical science gitu. Itu sih Bener sih. Ih, keren prospeknya. banget, kakak. Keren, super duper, bener-bener mes banget loh. Aku dari awal kenalan juga aku udah mes banget. Oh iya kan tadi kakak cerita kalau misalnya beasiswa, dapat beasiswa LPDP nih di S2 ini. Kira-kira proses kakak waktu dapet itu gimana sih kak? Susah banget apa kayak yang aman masih bisa dijalani dengan santai kayak gitu. Gimana tuh kak? Ceritain dong kak. Oke, dari mana ya aku ceritanya ya? Em, Mungkin dari tahapan eh, mendapatkan beasiswa LPDP aja kali ya.
Jadi LPDP itu dibagi jadi 3 tahapan proses. Jadi yang awal itu adalah tahapan administrasi, yang kedua itu ada tes bakat skolastik, dan yang ketiga itu ada wawancara. Jadi tahapan administrasi itu kayak kita nyiapin recommendation letter atau letter yang biasanya dikasih sama supervisor kamu, kayak gitu. Nah, terus kita juga siapin tuh esai tentang rencana belajar, pengalaman yang relate sama program studi, dan plan kontribusi kita, dan juga ada penilaian diri gitu, kayak kelebihan kita, kekurangan, pengalaman membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, list prestasi, juga ada proficiency bahasa Inggris. Biasanya kalau misal proficiency bahasa Inggris itu, kalau dalam negeri itu pakai TOEFL ITP, tapi kalau misalnya luar negeri pakainya bisa IELTS atau TOEFL IBT gitu. Jadi pas tahapan administrasi itu aku nyiapin semua itu gitu. Kalau bisa dibilang susahnya seberapa, kalau tahapan administrasi lebih susah ke nyiapin proficiency bahasa Inggris karena itu lumayan sih, lumayan challenging. Dan biayanya kan juga mahal. Iya, benar. Untuk sekali tes IELTS aja tuh kayak sekitar 3 juta gitu. Jadi kalau misal nggak one shot, jadi itu kan harus mengeluarkan uang lebih lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus belajar lebih untuk bisa one shot tuh IELTS-nya gitu. Persiapannya kayak sekitar bulan, aku belajar bahasa Inggris tuh sekitar 3 bulan sih, tapi itu intens yang bener-bener aku setiap hari belajar bahasa Inggris gitu, belajar speaking, listening, reading gitu. Jadi itu sekitar 3 bulanan aku nyiapin untuk bahasa Inggris aja. Kalau misal untuk essay itu sekitar sebulanan, tapi nggak intens. Jadi aku kayak kalau ada inspirasi aku nulis, kalau misal nggak ada inspirasi ya udah, aku belajar yang lainnya gitu. Ya. Eh, udah setelah lolos tahapan administrasi, aku masuk ke tahapan tes bakat skolastik. Sebenarnya tes ini tuh bisa di skip kalau misal kita punya letter of acceptance. Jadi surat keterangan keterima universitas gitu. Kita bisa skip tes bakat skolastik ini kalau punya LOE. Mm. Tapi kan nggak semua LOA itu bisa kita dapatkan dengan cepat ya, karena kan ada yang prosesnya sekitar 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang bahkan 4 bulanan untuk nunggu LOE-nya itu. Jadi aku memutuskan untuk ikut tes bakat skolastik, jadi daftar yang non LOA. Kalau misal daftar yang non LOA, kita bisa punya 3 pilihan universitas. Tapi kalau misal yang daftar yang jalur LOA, itu kita cuma punya satu pilihan universitas dan mau nggak mau kita harus masuk ke universitas tersebut. eh Tes bakat skolastik ini kayak TPA sih, TPA di SBMPTN. Jadi kuncinya cuman belajar soal dengan sering gitu. eh Kebiasaan ya kak ya. ya harus harus sering-sering latihan soal kalau misalnya TPA itu. Dan alhamdulillah aku juga lolos di TPA ini, lanjut ke tahapan wawancara. Jadi kalau tahapan wawancara itu akan ada 3 panelis yang akan mewawancarai. Satu psikolog, satu akademisi, dan satu dari pihak LPDP itu sendiri. Dan mereka semua akan mewawancarai detail dari alasan kenapa kamu memilih untuk lanjut S2. Kenapa program studi tersebut, kenapa di kota atau negara atau universitas tersebut, dan plan ke depannya itu kayak gimana. Bagaimana kamu nantinya mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi sewaktu atau setelah perkuliahan itu juga akan ditanyakan sama pewawancara gitu. Jadi pinter-pinteran kita untuk menjawab bagaimana pertanyaan dari pewawancara. Itu sih kalau misalnya persiapan yang aku lakuin. Kalau misal susah atau enggak, ini tergantung dari setiap orang karena teman-temanku juga ada beberapa yang persiapannya sambil kerja. Jadi mereka yang PNS, TNI itu mereka kan sambil kerja ya. Kalau aku jujur kayaknya nggak akan bisa kalau sambil kerja karena aku juga bukan orang yang pinter-pinter banget. Jadi nyiapin ini tuh harus secara intens dan fokus gitu. Kalau misalnya tipikal orang yang mudah terpecah pikirannya, kayaknya akan susah untuk sambil bekerja. Tapi kalau emang dia punya keinginan yang gigih untuk dapat beasiswa ini, aku rasa bisa-bisa aja sih gitu. Tapi Oh, nggak bisa sambil leyeh-leyeh sih. di situ pasti intens banget kakak. Itu kalau misalnya waktu itu kakak TOEFL-nya itu one shot apa banyak? Aku alhamdulillah one shot sih.
Tapi ini another story karena karena sebenarnya aku itu untuk overall score-nya itu memenuhi, cuman ada satu yang aku tuh nggak memenuhi. Jadi kalau misal masuk universitas itu minimal biasanya 6 untuk listening, speaking, reading, dan writing-nya. Tapi waktu itu aku ada beberapa skor yang dia lebih tinggi dari 6, kayak misal listening sama reading tuh aku lebih tinggi, tapi speakingku tuh jeblok, kayak sekitar 5,5 gitu loh, nggak sampai band minimumnya. Tapi overallnya tuh 6,5 dan LPDP itu membolehkan overall skornya tuh 6,5 kayak gitu. Dan nggak ada persyaratan minimum bandnya kalau misal di LPDP itu. Tapi kalau misal di universitas itu ada band minimumnya 6 gitu. Nah, pas aku apply di University of Auckland, itu tuh ternyata aku tuh udah dapat conditional letter of acceptance. Jadi um, LOE yang menyatakan bahwa kamu diterima, tapi kamu punya syarat nih, kalau kamu harus memenuhi IELTS-nya sekitar 6,5 dan nggak ada yang di bawah 6 gitu. Tapi aku tuh kasih IELTS-nya yang dia tuh 5,5 karena waktu itu aku nyoba aja gitu, kali aja lah bisa nih lolos gitu. Iseng-iseng Ternyata lolos hadiah. beneran gitu. Jadi aku nggak perlu mengulang IELTS yang 3 juta rupiah itu. Itu salah satu miracle sih yang aku dapatkan. Alhamdulillah gitu. Waktu kakak belajar buat kayak TOEFL dan IELTS tuh kira-kira media belajarnya apa aja kak? Kan teman-teman tuh ada yang kayak pakai aplikasi apa deh itu aku nama aplikasinya lupa. Sama ada yang kayak cuman fokus pada buku aja gitu-gitu kakak biasanya pakai apa? Kalau misal IELTS, karena aku kemarin ambilnya IELTS ya, bukan TOEFL IBT. Aku IELTS kemarin tuh pakai Cambridge. Jadi itu tuh kayak tes IELTS sebelum-sebelumnya yang dia tuh di online kan gitu. Jadi aku berpatokan pada Cambridge. Modelnya tuh aku pelajari dari situ. Tapi aku juga ambil les sekitar sebulan waktu itu, sekitar sebulan supaya aku tahu modelan IELTS tuh kayak gimana, terus tips and triknya tuh kayak gimana, apa yang dinilai dari speaking, listening, reading, tipikal soalnya tuh kayak gimana, itu aku belajari dari les gitu. Dari setelah 1 bulan les, itu aku lanjut belajar sendiri sekitar sebulan 2 bulanan yang aku belajar sendiri. Tapi agak susah sih kalau misalnya belajar sendiri karena kalau untuk speaking dan writing itu harus punya feedback gitu. Jadi harus harus ada orang yang bisa nilai kita itu kemampuannya kayak gimana gitu. Kalau untuk writing dan speaking ya. Iya sih bener itu Gitu. bener banget kayak perlu tipe yang harus dibimbing terus-terusan Iya, benar. dibimbing. Kalau misalnya kayak berkas-berkas gitu Kak, ada nggak kalau kayak berkas yang harus disiapkan dari kita-kita yang masih S1 gitu, dari lama banget itu harusnya udah ada gitu-gitu ada nggak? Apa emang berkas-berkasnya bisa disiapkan dalam waktu dekat gitu? Kalau misal berkas-berkas kayaknya nggak ada yang harus dari S1 sih selain CV kalian. Karena kalian harus mempersiapkan tuh kan profil kalian tuh sebaik-baiknya. Terus kalian harus, misalnya kalian harus publishing jurnal lah, pokoknya profil kalian itu bisa itu dibentuk dari kalian S1. Tapi kalau misal berkas lainnya kayak recommendation letter, essay, dan proficiency bahasa Inggris bisa disiapkan kalau kalian mau daftar LPDP itu atau mau daftar universitas gitu sih. Itu kayak yang dari Jember gitu ada nggak Kak selain Kakak? Yang dari farmasi juga? Nggak ada sih kalau dari Jember. Waktu itu aku LPDP juga persiapan keberangkatan cuman aku sendiri yang dari Jember. Paling banyak biasanya juga yang dari timur tuh dari Banyuwangi. Banyak Wah, Jember tuh. sepi. Jember Ya sepi. sepi. Saya sepi banget. Berarti kakak kalau di sana sekarang lagi di Auckland nih ada gak orang yang dari Indonesia tuh yang sama-sama sejurusan sama kakak? Ada, kebetulan satu orang itu ada dari Bogor, kalau nggak salah, ya dari Bogor. Dia biomedical science, tapi udah semester 3 sekarang. Jadi gapnya 1 semester sama aku. Hmm. Alhamdulillahnya ada. Tapi untuk semester ini nggak ada temanku yang dari Indonesia satu kelas, nggak ada sama sekali. Jadi aku beneran temenan sama yang non Indonesia kalau di kelas. Ya lah, Kalau di susah. Auckland tuh banyak kan yang
dari Indonesia tuh yang Master of Energy, Disaster Oh. Management gitu. Karena Auckland tuh bagusnya di sustainability kan. Itu Oh, terkenalnya sustainability. Jadi banyaknya mahasiswa itu engineering biasanya. ini tuh ada Kak titipan pertanyaan. Kalau misalnya tinggal di sana itu biaya hidupnya termasuk tinggi atau masih sedang-sedang aja tuh Kak? Kayak masih bisa lah diatasi dengan beasiswa ini atau harus nombok atau gimana? Kalau misal biaya hidup, aku alhamdulillah bisa untuk manage dari LPDP aja ya. Kalau dari LPDP aja tuh sudah sangat mencukupi gitu. Jadi aku tidak merasa kekurangan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita mau kerja, kita bisa kok jadi teaching assistant gitu, misalnya di Hmm. universitas buat tambah-tambahan, itu boleh. Kita punya kayak sekitar waktu 20 jam untuk bekerja setiap minggunya. Oh, Tapi tergantung beasiswa, tergantung provider beasiswanya. Kebetulan LPDP tidak membolehkan untuk bekerja, jadi tapi boleh kalau misalnya kayak jadi teaching assistant yang berkaitan sama perkuliahan atau akademik kayak gitu tuh boleh. Gitu. Biasanya ada hmm. juga di sini tuh research, summer research. Jadi kayak kita bantuin research para Iya. dosen pas liburan 3 bulan di November, Desember, Januari itu bisa tuh boleh kayak gitu. Tapi boleh Dan pulang kan Kak? Kayak gitu oh, itu. boleh 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 kok boleh pulang. Kalau misalnya dibilang tinggi atau enggak biaya hidupnya, iya tinggi tinggi banget kalau di sini. Kayak sekitar 23 juta per bulan. Kos-kosannya sih yang lumayan tinggi karena di sini tuh per weeknya kalau kos-kosanku aja nih kayak sekitar 3 juta 3.200.000 per week ya. Week lagi. Itu per week ya. Kalau misal per bulan sekitar berapa berarti? 3 juta 12. dikalikan 4, 12 juta. Tuh, Itu dua itu belas sih. juta di Indonesia udah setahun. Iya, benar. Di sana masih dapat 9. Iya, jauh banget ini biaya hidupnya kalau di sini. Kamu beli ini deh, beli beli terong aja di sini itu Hmm. 50.000 satu biji. Ya Allah, Satu biji. di Indonesia tuh 3 ribuan. Kangkung tuh, iya kangkung tuh sekitar eh 4 dolar, 40.000. Satu ikat tuh ya, 40.000 sih. Kayaknya Tuh, mending jadi kalau balik Indonesia kulaan gitu gak sih Kak? Bawa banyak langsung dibawa ke sana. Gila iya mahal bener banget. juga tuh. Mahal banget kalau di sini. Tapi alhamdulillahnya Auckland tuh kayak ada semua gitu. Kayak aku juga menemukan serai di sini, daun salam. Oh, Walaupun bentuknya ini ya udah dikeringkan, tapi ada juga kok ini yang belum dikeringkan tuh kayak serai itu ada. Terus daun pisang juga ada, kangkung, sawi, bayam, itu ada semua. oh nggak Jadi sesusah itu ya ya kayak kalau nyari sesuai. rempah-rempah. Iya benar. Jadi alhamdulillah. Dan di sini fasilitasnya oke banget. Jadi kayak eh, kalau misalnya Auckland tuh kan dibagi jadi beberapa kampus ya. Ada yang city Hmm. campus, ada yang kalau medical and health science tuh kayak di kampus yang berbeda gitu. Dan itu tuh eh, tiap kampusnya tuh ada prayer roomnya gitu. Jadi aku senang. Hmm. Senang sekali. Senang. Ih, kayaknya keren banget deh, asik gak sih Kak di sana? Lebih asik banget daripada kita harus milih negara-negara yang ada di Asia-Asia aja. Karena aku tidak mengalami sekolah di Asia ya. Cuman I believe kalau misalnya di Asia itu culture-nya agak beda kan. Dan Ya. em, aku nggak tahu ya. Tapi aku di sini ngerasain work-life balance. Jadi aku merasa kayak studies sama sama life kita yang Hmm. non akademis itu balance banget di sini. Cuman Oh, kalau misalnya di Asian mungkin I don't know tapi seems agak tidak work-life balance sih. Kalau review dari teman-temanku ya, kalau review dari teman-temanku kayak begitu biasanya. kalau untuk kayak masyarakatnya di sana tuh kayak ramah kayak atau yang tipe yang bodo amat kayak ya udahlah biarin gitu apa gimana Kak? Mereka bodo amat sih. Jadi mau kamu melakukan apa aja, Ya ya udahlah gitu. mereka don't care aja gitu ya. Tapi mereka ramah kok. Kalau kayak as a friends atau as a teacher, ya mereka nyapa, mereka ramah gitu. Kalau memang kita kenal ya gitu.
Mm-mm. Dan kalau misalnya di sini juga sesama muslim kita kayak walaupun nggak kenal kita senyum karena kita saling tahu kalau misalnya oh ini nih sesama muslim gitu. Gitu sih. Jadi Gak I'm susah happy. tapi kan Kak, kalau misalnya muslim di sana tuh susah apa enggak? Enggak, aku merasa nggak susah sih karena em, banyak mayoritas muslim di sini dan masjidnya di sini Oh. juga banyak tapi masjidnya tuh kayak agak di pinggiran gitu loh. Mm-mm. Itu sih yang aku menyayangkan karena agak pinggir jadi kayak agak susah untuk reach ke sana gitu. Tapi kalau susah enggaknya enggak karena di sini juga banyak restoran halal, juga banyak apa daging-daging halal itu juga banyak gitu. Jadi aku nggak merasa menjadi muslim tuh berat di sini. Wih, keren. Asik deh, kayaknya emang bener. Kakak tuh pilihnya langsung, set, pilih ini. Ternyata pilihannya bener, bagus. Iya, iya, alhamdulillahnya I'm happy lah di sini. Senang sekali. Oke, ini terakhir nih Kak, ada lagi pertanyaan satu. Untuk, dari kami, pejuang S1 yang mau S2, kira-kira ada kiat-kiat atau saran gitu dari Kakak? Em, aku kayaknya belum sempat untuk jelasin beberapa hal sih. Oh, iya. Sebelum kalian untuk menempuh S2 itu, sebenarnya ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi aku merangkumnya dengan 4 W, 1 H. Jadi why, what, where, when, dan how. Jadi why-nya itu dicari dulu. Kenapa mau S2? Apakah perlu untuk menempuh S2? Apakah S2 ini benar-benar membantu kita dalam karir kita selanjutnya? Boleh jadi kita sering lihat di sosial media kayak banyak yang posting jalan-jalan ke luar negeri. Pengen juga deh jalan-jalan ke luar negeri sambil S2 gitu. Nah, ini nih yang nanti akan bahaya gitu ketika kita menghadapi suatu obstacle atau challenge di tengah perkuliahan. Ini bisa bikin kita kayak rentan putus asa karena aim atau purpose kita tuh kurang. Jadi yang pertama kalau misal kalian mau menempuh S2 adalah tentukan dulu aim atau purpose atau why kenapa kalian mau S2 gitu. Dan selanjutnya what yaitu studi apa yang akan kalian ambil gitu. Apakah linear, apakah nggak linear, apakah kalau misalnya tidak linear, apakah kalian yakin kalian bisa menempuh studi tersebut? Nah, itu harus diperhatikan juga tuh passion kita tuh di mana dan kita harus kenal sama diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau menempuh S2, lihat juga apa passion kalian dan studi apa yang akan kalian ambil gitu. Selanjutnya tuh where, kayak di mana kamu mau menempuh studi. Apakah di luar negeri, apakah di dalam negeri gitu. Kalau luar negeri, kenapa harus di luar negeri? Dan compare benefitnya itu dengan dalam negeri. Boleh jadi universitas di Indonesia itu lebih baik dalam segi risetnya, dalam segi tempatnya, mungkin dalam segi rankingnya, dan persyaratannya pun akan jelas berbeda kan untuk yang dalam negeri sama yang luar negeri itu. Lalu when atau kapan, ini berkaitan sama why tadi di awal. Kalau misal kalian tujuan S2-nya itu untuk memperbaiki karir atau misal untuk meningkatkan karir ke yang lebih atas lagi gitu, itu mungkin kalian harus kerja dulu tuh baru S2 gitu. Tapi kalau emang aim-nya mungkin kayak aku menjadi dosen atau menjadi peneliti, bisa tuh langsung untuk S2 gitu. Jadi tergantung dari alasan kita tuh untuk S2 itu apa. Lalu how atau gimana cara aku bisa S2? Tentunya dengan riset kan itu. Kalau mau berangkat dengan beasiswa, riset sebanyak-banyaknya, nggak malas untuk baca persyaratan dan di sini tuh ternyata ada banyak banget beasiswa yang tersedia. Jadi kalian harus benar-benar sort lah apa beasiswa yang mau kalian ambil gitu. Misalnya kalau misalnya beasiswa dari Indonesia tuh ada LPDP yang fully funded ya. Dan kalau misal parsial tuh bisa pakai beasiswa unggulan. Itu juga bisa. Dia kayaknya dikasih UKT full, terus dia juga ada uang saku tapi nggak seberapa sih. Kalau yang temanku ini ya, yang beasiswa unggulan tuh. Mungkin ada beasiswa kalau misalnya ke luar negeri itu kayak Chevening itu untuk beasiswa dari Inggris, terus Tunet dari Belanda, AAS dari Australia, Manaki dari New Zealand, atau bahkan ada beasiswa dari universitas-universitas. Jadi kalian harus riset sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa menyiapkan mental
dan menyiapkan diri sendiri kayak personal statement tadi, terus CV, menghubungi supervisor kalau emang butuh supervisor untuk S2 kalian, terus recommendation letter, jadi berbaik-baiklah dengan supervisor kalian S1, misalnya kayak pembimbing skripsi nanti yang mungkin akan dimintai recommendation letter, itu baik-baiklah dengan beliau gitu. Terus mulai disusun plan A, B, C, D-nya. Kalau emang gagal di plan A, plan B-nya bagaimana gitu. Terus resiliensi sih. Jadi kayak kalian harus mentally prepared kalau beasiswa ini itu atau menempuh S2 ini itu painful. Jadi karena beban perkuliahan di S2 itu lebih berat ya dibandingkan dengan S1. Jadi kalian harus siap untuk ditempa di sini dan nggak cepat untuk putus asa. Jadi kalian harus jadi pribadi yang resilient. Jangan sedikit-sedikit oh, capek lah, aku nggak mau lanjut deh kayaknya S2 kayak gitu. Itu bukan mentally anak-anak yang mau S2 gitu. Jadi kalian harus mentally prepared dulu gitu. Itu sih yang mungkin bisa aku sampaikan untuk syarat-syarat untuk tips dan trik kalian yang mau daftar S2 gitu. Eh, Jangan lupa untuk berdoa dan meminta restu sama orang tua karena sebelum aku berangkat ke sini aku juga tidak diizinkan untuk S2 sama mamaku dan papaku kebetulan ya. Tapi waktu itu aku bicara kalau misalnya aku pengen jadi peneliti dan aku pengen jadi researcher gitu. Jadi aku pengen mama itu merestui aku gitu. Kalau memang mama tidak merestui, ya aku nggak akan daftar gitu kan. Daripada aku capek-capek untuk daftar, tapi mama aku nggak merestui gitu kan. Jadi Bener. ya itulah kalian harus meminta restu sama orang tua karena doa orang tua itu beneran magic gitu. Aduh, bikin merinding, Pak. Ya Allah. Oke, kalau misalnya tips and trick untuk menjalani S1 farmasi nih dari mantan maba yang baru punya maba adik tingkat, apa tuh Kak? Kalau S1 aku kayaknya having fun sih dulu kayak nggak pernah stressful. Kalau dibandingkan sama S2 sekarang ya, Ya, aku kalau misalnya S1 dulu tuh kayak belajar grup sih, kayak punya teman geng atau teman circle. belajar yang saling mendukung satu sama lain, yang mau belajar bareng lah istilahnya, itu cukup membantu sih. Terus apa ya, kalau S1 mungkin kalian jangan lupa bermain kayak work life balance, kayak school life balance gitu, biar nggak stres. Terus belajarnya itu jangan mendadak atau H-1, H-2 itu kayaknya susah kalau untuk belajar farmakoterapi kayaknya kalau misalnya H-1, H-2 karena dulu aku selalu kalau farmakoterapi itu belajarnya sampai jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Kayak gitu. Ya, karena aku short term memory ya, mau belajar Hamin seminggu ntar sama aja lupa gitu kan. Tapi kalau Hamin 1 sama Hamin 2, ya aku belajarnya sampai pagi karena nggak nutut untuk hafalan semua materinya gitu. Kalau bisa dicicil, dicicil lah gitu. Oke, baik. Gak kerasa nih kita udah di akhir podcast. Seru banget bisa banyak ngobrol sama Kak Dinar dan banyak banget informasi-informasi yang sangat super duper bermanfaat buat kita-kita. Kami ucapkan terima kasih banyak ya Kak buat udah nyepetin waktu dan ngulangin waktu untuk hadir dan ikut mengisi di Toksin kali ini. Semoga kakak dilancarkan pendidikannya, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Amin, amin. Semua juga Semangat semangat terus. ya yang dengerin podcast Toksin. Semoga studinya dilancarkan, aktivitasnya dilancarkan. Cepat lulus S1 dengan cum laude semoga. Amin, amin. Dan yang lagi apoteker juga dilancarkan apotekernya. Semoga kalian sukses semua.
Amin, amin. Semangat juga buat kakak, semoga dilancarkan dalam segala halnya. Amin, Oke, terima kasih makasih. banyak juga buat teman-teman pendengar Toksin. Sukses selalu guys, saya Kalista Vindi, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Toksin selanjutnya. Have a fantastic day everyone.